Para kekasih, kita akan tiba pada tema kita hari ini, yaitu satu tema yang istimewa, dipasrai Gusti. Ini pakai bahasa Jawa, ya. Di bawahnya saya alihkan dalam bahasa Indonesia, kira-kira adalah dipercayai Tuhan, dipasrai. Dipasrai itu diserahkan karena kepercayaan. Katakan dipasrai Gusti, dipercayai Tuhan. Itulah seharusnya saya. Amin. Jadi saya dan saudara harus tahu tentang hal ini. Ini hal penting sekali. Itu sebab kita akan membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-24, para kekasih, ayat yang ke-46 dan ayat yang ke-47. Injil Matius pasal yang ke-24, ayat 46 dan ayat yang ke-47. Dengan suara yang nyaring, semua membacanya. Matius 24 ayat 46 sampai 47. 1, 2. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Amin. Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Saudara, siapakah dia yang diberi kepercayaan untuk mengawasi seluruh miliknya? Adalah seorang hamba yang kedapatan. Katakan, hamba yang kedapatan melakukan tugasnya ketika tuannya datang. Ya saudara, ini mudah sekali dimengerti. Mudah sekali. Kalau saya kerja sama saudara dan ketika saudara pergi dan saya tidak bekerja, kemudian saudara pulang, saya juga tidak bekerja. Saudara sebagai bos saya, saudara merasa geluh. Kenapa kok begitu kamu? Nah, orang begini tidak bisa dipasrai. Saudara, siapa yang bisa dipasrai? Orang yang bisa dipercaya tetap melakukan pekerjaan yang wajib dia kerjakan. Maka hasilnya ayat 47, ini majikan memasrai dia, memberi kepercayaan kepada dia. Kepercayaan yang luar biasa. Ya, semua properti daripada sang majikan diserahkan pada hamba ini. Tanpa melalui pendidikan, tanpa disekolahkan lebih dulu, ya, tanpa ada briefing, tanpa ada sesuatu tugas dan sesuatu kewajiban, menandatangani sesuatu di atas meterai sebagai janji atau komitmen. Tidak, karena Tuhannya sudah tahu, ini orang bisa aku percaya. Saudara, ini penting sekali. Jadi kita ini harus bisa dipercaya. Perkara nanti dipasrai itu urusannya Tuhan. Tetapi nomor satu harus bisa dipercaya. Anak-anakku yang masih muda dan remaja, sampai kakek dan nenek yang sudah tua, harus diperhatikan baik-baik. Dipasrai Gusti. Sekarang majikan, bos yang mempercayai saya bukan orang, tetapi Tuhan yang maha kuasa. Kalau dia mempercayai saudara dan saya, kepercayaannya nilainya besar. Amin. Yakin demikian? Para kekasih, itu sebab ayat-ayat yang tadi kita sudah baca adalah ayat yang istimewa. Dan saya ingin supaya setiap kita, termasuk saya, ya, memperhatikan baik-baik. Sekali lagi kita akan membaca dari monitor. 1, 2. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Amin. Ya, ini luar biasa. Itu sebab Anda dan saya harus tahu apa sih syaratnya. Ini ternyata mudah tapi sulit sekali. Bisa nangkep?
Mudah tapi sulit sekali. Itu sebab saya dan saudara tidak boleh berhenti belajar. Katakan, saya harus selalu belajar supaya saya selalu memenuhi syarat. Ya, para kekasih, jadi orang hidup lebih panjang umurnya, dia sebenarnya lebih berat. Ya saudara, kenapa? Karena katakan kalau kita masih ada 20 tahun, dalam 20 tahun itu Tuhan mengawasi kita. Tapi ada juga di antara kita yang setahun sudah meninggal. Jadi dia hanya berjuang setahun. Ya, itu sebab penting sekali kalau saudara dan saya diberi umur yang panjang, maka saudara harus selalu ingat, kalau aku diberi umur panjang, aku punya tuntutan dari Tuhan lebih banyak. Ya, lebih banyak. Itu sebab Anda dan saya harus tahu, setiap hari, katakan setiap hari, saya dinilai oleh Tuhan. Ya, itu penting sekali anak-anak Tuhan. Ya, itu sebab para kekasih kita segera akan masuk pada hal ini. Di dalam ayat 47, setelah Tuhan ini melihat bahwa hamba ini walaupun ditinggal tetap bekerja, maka dia berfirman demikian. Ya, dalam hal ini Tuhan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Katakan, menjadi pengawas segala milik tuannya. Ya. Nah, saudara, ini hal penting sekali. Kenapa ini hal penting? Sebab ada terkandung di dalamnya kepercayaan. Katakan, kepercayaan Tuhan. Bukan hanya kepercayaan saya kepada Tuhan, tetapi kepercayaan Tuhan kepada saya. Ya, saudara, ini dinilai. Jadi kalau saya dan saudara beriman kepada Tuhan, itu luar biasa. Iman inilah, iman kepada Yesus inilah yang menaklukkan dan mengalahkan dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4. Ya saudara, ayat 14. Jadi iman kita kepada Kristus ini menaklukkan dunia. Tetapi kalau Tuhan percaya sama saudara, percaya sama saya, wah itu luar biasa. Ketika kita bisa berhasil menaklukkan problema, hambatan, dan pencobaan dan peperangan kita di dunia ini, Tuhan mempercayai kita. Kita bisa menang karena iman kita, kepercayaan kita kepada Kristus. Amin. Katakan, saya bisa menang karena kepercayaan saya kepada Kristus. Di dunia ini, saya akan diberkati karena Kristus percaya kepada saya. Ya, itu penting sekali. Saudara, kita akan membaca ayat ini dalam bahasa Jawa. Mari kita akan baca yang bisa bahasa Jawa. 1, 2. Sak temene aku pitutur marang kowe, abdi mau bakal dipasrai rumeksa barang kagungane kabeh. Kabeh oposite. Ya, kabeh dipasrai rumeksa barang kagungane kabeh. Jelas sekali loh bahasa Jawa ini. Tentang properti yang mau diserahkan, itu semuanya, saudara, akan dipercayakan. Ya, semua apa yang dimiliki oleh tuannya, yaitu sekarang menjadi milik si hamba. Saudara, dan ini istimewa. Masa saya bisa demikian? Enggak mungkin. Saudara juga tidak mungkin. Tidak ada satu manusia yang begitu akan bisa dipercaya begitu hebat kalau bukan keajaiban dan mujizat. Amin. Katakan, hanya keajaiban Tuhan yang bisa membentuk saya agar supaya saya mampu dipercayai. Amin. Itu sebab ini hal penting sekali ya. Para kekasih. Nah, diangkat menjadi pengawas segala miliknya. Saudara, ya, ini adalah amazing facts. Ini adalah fakta yang dahsyat, fakta yang ajaib.
Jadi tidak ada satu orang, tadi saya sudah bilang, dalam Kejadian sudah disebutkan bahwa manusia ini jahat dari kecilnya. Begitu dia lahir, belum kenal apa-apa, dia itu hatinya sudah jahat. Jangan bilang tidak berdosa. Sudah jahat kata Alkitab. Jadi saudara dan saya harus tahu, sekarang kalau dalam keadaan kita ini, semakin kita pintar, semakin kita mandiri, semakin kita pengalaman, kita pasti bikin dosa lebih banyak. Jadi orang sedemikian yang sangat dipengaruhi lingkungan hidup dan manusia, kok bisa dipercaya banyak oleh Tuhan. Nah, ini rahasianya adalah keajaiban. Katakan, hanya keajaiban yang bisa membuat Tuhan mempercayai saya segala miliknya. Ya saudara, hanya kuasa Tuhan yang bisa membuat demikian. Saudara, saya membandingkan ayat ini, Matius 24 ayat 47 dalam New King James kembali, dituliskan demikian. Truly, I tell you, He will put him in charge for all his property. Saudara, jadi sesungguhnya aku mengatakan kepadamu, sabda Yesus, ia, Tuhan ini, will put him in charge, akan mengambil dia dan mempercayai dia. In charge, bertugas, kasih kedudukan, ini in charge. Saudara, in charge of all his property, di atas segala properti milik dia. Para kekasih, ini tidak main-main. Saudara, apakah Tuhan sedang membuat janji yang kosong supaya banyak orang datang dan mau menjadi muridnya? Tidak. Tuhan memang sedang menguji semua orang. Apakah kamu mau pilih jalan hamba yang bagus ini, yaitu dia bisa dipercaya? Apa kamu cuma biasa aja? Ya, hamba yang tidak bisa dipercaya. Tuhan sedang menguji pada umat yang mengikut dia pada saat itu. Pada hamba-hambanya, pada 12 muridnya. Saudara, Tuhan menguji. Itu sebab Tuhan berjanji, truly I tell you, He will put him in charge over all of his property. Di atas semua propertinya dia. Saudara, hebat sekali. Jadi, ternyata dari sekian banyak hambanya dari Tuhan ini, cuma ada satu. Ada berapa saudara? Satu orang saja yang mempunyai sifat begitu bagus. Repot kan? Kalau saya dan saudara memikirkan tentang ketidakjujuran, ketidaksetiaan kita manusia, kita ini merasa begitu minder banget. Tuhan, dari segitu banyak hamba-hamba dari majikan ini, ternyata cuma satu. Iya, cuma satu. Itu sebab Tuhan berkata, truly I tell you, sesungguhnya aku katakan kepada kamu. Karena cuma satu aku dapatkan. Tidak dua, apalagi tiga, cuma satu. Saudara memikirkan ini, merenungkan soal ini, para kekasih, kita harus masuk di dalam bilangan satu. Katakan, saya harus berusaha masuk dalam bilangan satu, yaitu orang yang bisa dipercaya. Amin. Harus, karena cuma satu ternyata. Saudara, jangan kita punya pikiran, semua orang melakukan, aku melakukan ya enggak apa-apa. Semua pekerja-pekerja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, aktivis gereja juga tidak jujur. Jadi kalau aku tidak jujur juga tidak apa-apa. Nah, ini salah. Ini salah sama sekali. Karena Tuhan memang hanya mencari orang yang bisa dipegang oleh Dia. Itu sebab kita harus minta, Tuhan, saya harus bisa kau percaya. Kalau engkau bisa mempercayai saya, engkau mengatakan, engkau akan memberi tugas kepada saya. In charge. Akan memberi tugas itu artinya menugasi saya. Ya. Over all of his property. Di atas semua dari miliknya Tuhan.
Amin. Itu sebab saudara dan saya petang hari ini, ketika kita dalam kekurangan, ya maafkan saya, ketika kita belum dijawab doanya, masih sakit-sakitan, masih jungkir balik, kita belum menemukan sesuatu style, sesuatu strategi, sesuatu cara, sesuatu modus untuk kita bisa berhasil. Aduh, aku kok belum dapat ya. Sudah segini lama jungkir balik, gonta ganti terus usaha, aku belum dapat juga apa yang cocok dan apa yang membuat aku berhasil. Maka saudara, rahasianya harus bisa dipercaya. Maka Tuhan akan put him in charge of all his property. Akan ambil dia, menugasi dia di atas segala miliknya. Amin. Para kekasih, itu sebab saya ingin segera masuk bersama dengan Anda. Ya saudara, sifat bisa dipercaya. Saudara yang kekasih, ini satu hal yang sulit sekali. Makanya saya bilang ini hal mudah, simple karena cuma satu. Ya saudara, bisa dipercaya apa enggak. Tetapi sulit ini. Apalagi kalau kita lagi kebutuhan. Kita lagi kepepet dan terjepit. Saudara, supaya kita tidak melanggar firman, kok angel ya. Gak mungkin rasanya. Nah, disinilah saudara, kita harus belajar menundukkan diri pada Roh Kudus. Katakan, saya harus belajar menundukkan diri saya. Ayo tangannya. Saya harus belajar menundukkan diri saya kepada Roh Kudus dan firman Tuhan. Mulai malam ini, maka saya pasti tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Saya pasti dipercayai Tuhan luar biasa. Amin. Jangan mikir modalnya dari mana. Kalau Tuhan mempercayai saudara, tidak pakai modal. Alatnya dari mana? Ya, perlengkapannya dari mana? Kalau Tuhan mau memberkati saudara, itu semua diurusi sama Tuhan. Katakan, semua hambatan saya diurusi oleh Tuhan. Sehingga saya tidak punya hambatan. Dalam nama Yesus. Amin. Ya. Saudara, lebih dulu dasar dari filosofi manusia hidup. Ya saudara, pikiran, perkataan, tindakan. Saudara, pikiran, perkataan, tindakan. Ini filosofi manusia hidup. Saudara, dan inilah yang harus dijaga. Inilah yang saya dan saudara harus berjuang. Aku gak boleh sampai aku mengalami gugur, gagal di dalam 3 hal ini. Apakah itu? Pikiran, perkataan, tindakan. Ya saudara, semua dimulai dari pikiran saya, kemudian keluar melalui perkataan saya, atau cuma dalam hati saya saja, termasuk perkataan juga, dan kemudian tindakan saya. Saudara, jadi di sini kita melihat ini penghambat, ini yang membatasi saya dan saudara sebagai manusia. Ya, lalu kita bisa menggunakan 3 hal ini menjadi alasan kita. Ya, menjadi apologetik kita, alasan penolakan kita, alasan bahwa kita ini tetap benar. Yaitu pikiran, perkataan, tindakan. Ya, saudara. Itu sebab Tuhan ingin supaya 3 hal ini dibersihkan dari hidup kita supaya kita boleh berlayak dan berkenan kepada Tuhan. Amin. Kemudian saudara, hal yang lain, kalau 3 hal ini sudah oke, masih ada lagi godaan dari iblis. 3 hal ini kita sudah lakukan dengan baik, oke. Tetapi pada saat kita mengalami cobaan, ujian, keadaan yang gawat, atau keadaan yang minus, saudara, nah saat itu iblis akan mencoba menarik minat kita untuk mendengar dia. Nah itu saat rawan. Iblis tahu banget. Itu sebab
ketika seorang anak Tuhan sudah bersih pikirannya, perkataannya dan tindakannya, maka dia harus tetap berdoa dan berjaga setiap hari. Karena sewaktu-waktu musibah bisa terjadi. Penyakit, bahaya akibat teror, ya saudara, bencana alam, dan segala keadaan negatif bisa terjadi pada dia. Itu sebab dia tetap harus berdoa dan berjaga dan hidup di dalam kedekatan dengan Tuhan. Katakan hidup dekat Tuhan. Sebab faktor kedua ini bahaya, saudara. Banyak saya dapati orang-orang Kristen, jemaat Tuhan yang setia, yang berkobar-kobar, hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, saat mengalami pencobaan, ujian datang, gugur. Kalau tidak ada ujian, tidak ada pencobaan, semua bagus, ya, semua jalan baik, ya, semuanya berjalan dengan running well. Tetapi begitu ada pencobaan, begitu ada masalah problema yang besar, begitu ada prahara, aduh, langsung hancur dan berani kepada Tuhan. Ini harus ingat. Jadi 3 di atas itu yang normal. Katakan, ketika saya normal, saya bisa dipercaya. Ketika saya dalam keadaan negatif, pencobaan, saya tetap harus bisa dipercaya. Amin. Saudara harus tahu. Jadi kenapa ya seorang yang hebat rohaninya, seorang yang kelihatannya dekat dengan Tuhan, dia tiba-tiba gugur. Nah, itu karena pada saat dia mengalami ujian iman. Pada waktu ada sesuatu problema, saudara, dia tidak berhati-hati. Dan dia mulai berkata, Tuhan, aku ini begitu dekat dengan Engkau, aku begitu setia, aku begitu bersih di hadapan-Mu. Kenapa Engkau izinkan pencobaan begini macam datang? Nah, ini perkataan iblis. Katakan, perkataan iblis. Mulai menyalahkan Tuhan. Saudara, ini hati-hati. Sebab ketika normal, kita itu tidak punya beban. Tetapi ketika kita terbebani, ada sesuatu ganjalan dalam hidup kita, itu ujian. Apakah kita bisa tetap dekat dan mengutamakan Tuhan dalam hidup kita? Jadi ini beda sekali. Itu sebab kita mau belajar. Katakan, saya harus selalu belajar. Supaya kehidupan manusiawi saya dilapisi kehidupan ilahi dari Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Para kekasih, 2 pelajaran berikut ini, ya saudara, akan memberi kepada kita untuk kita ini bisa mengajar dan menaklukkan. Katakan, saya harus bisa mengajar dan menaklukkan diri pribadi saya. Ya, ini pelajaran sudah tentu susah, sulit, tidak diajarkan. Tetapi kita harus belajar dari Roh Kudus, dari firman Tuhan. Ya, bahwa saya dan saudara tidak boleh kita ini sampai diri kita ini tidak bisa ditaklukkan kepada Kristus. Kita harus mengajarnya, kita harus menaklukkannya. Amin. Ini penting sekali. Satu ilustrasi saya sampaikan pada saudara. Ketika saya masih di sekolah rakyat di Madiun, ya saudara, itu tahun berapa ya? 1956. Nah, pada waktu itu papi saya bekerja di pabrik gula Rejo Agung, saudara. Dan pada waktu itu di pabrik ini juga ada mobil-mobil, tetapi kan untuk staf dengan pangkat yang tinggi. Pangkat papi saya itu agak rendah karena baru masuk di sana, saudara. Sehingga kalau untuk sekolah kita memang diantar dengan pick up, dengan bis dari pabrik anak-anak ini, ya, pergi pulang. Tetapi kalau untuk kita les selain sekolah, anak-anak dari staf ini mau les, maka tidak boleh menggunakan mobil. Harus pakai
D-O-K-A-R. Apa? Dokar. Ya. Ya saudara, tetapi kuda-kuda dari pabrik ini, kudanya dari luar negeri semua. Gede-gede, bagus-bagus. Luar biasa. Suka disewakan untuk perlombaan. Ya saudara, dan sering kali menang. Kudanya bagus, makanannya bagus. Ya saudara. Nah, tetapi kalau keadaan normal, wah baik sekali. Baik sekali, ya saudara. Dan tetapi kalau dia terkejut oleh sesuatu masalah, oleh sesuatu hal terkejut dia, saudara, maka dia bisa ngamuk itu luar biasa. Ini sama seperti anak Tuhan. Ya. Jadi saudara, jadi kalau sore itu kita les, maka anak-anak yang mau les itu dari, karena jauh ya, sekitar 4 kilo atau 4,5 kilo dari kota tempat kita itu, diantar dengan ini andong, ini dokar. Ya, saudara. Tetapi kalau di tengah jalan, dia itu mendengar umpama sesuatu kejutan, mercon atau bagaimana, wah, maka terjadilah LARAT. Bukan KDRT, tetapi LARAT. Apa? Larat. Ya saudara, kalau di Jawa Timur namanya kuda larat. Dia tuh lari terus. Jadi anak-anak di atas andong ini pegangan, ada yang nangis, ada yang jerit-jerit. Kusirnya kemana? Tidak berdaya. Kusirnya tidak berdaya. Saya masih ingat namanya 2 orang kusir. Ya, namanya satu Pak Wongso. Itu salah satu yang saya naiki, ya Pak Wongso ini. Ya, orangnya tinggi, besar, tidak berdaya untuk mengendalikan tali lisnya dari kuda yang larat ini. Dia lari terus, lari, kejar. Ya saudara, seperti apa enggak tahu. Dia baru berhenti kalau dia kehabisan nafas. Nah, kalau sudah berhenti, maka dia terus jatuh. Kita semua jadi lega. Ya, jadi saudara, kalau keadaan baik, baik. Tetapi kalau ada pencobaan, ada masalah, wah, sudah kelihatan sifat aslinya. Tidak baik sama sekali. Nah, inilah yang membuat seorang hamba yang bekerja kepada majikannya tidak jadi diangkat menjadi pengawas dari semua miliknya. Saudara, tidak jadi diangkat. Karena ketahuan. Saudara, kedapatan bahwa tidak bisa menaklukkan diri pribadinya. Itu sebab anak-anak Tuhan, kita harus minta kepada Tuhan. Katakan, saya harus memohon Roh Kudus supaya hidup saya ketika normal dan ketika tidak normal tetap bisa dipercaya. Dalam nama Yesus. Amin. Jadi saudara, saya bisa mengumpamakan sifat manusia yang seperti kuda ini. Jadi kalau semua baik, baik. Ya saudara, wah baik sekali. Saudara, tetapi kalau sudah larat, terkena sesuatu, bahaya sekali. Kalau tidak kuat pegangan di dalam itu dokar, ya saudara, bisa mencelat satu demi satu anak-anak ini semua. Saudara. Itu sebab saudara mesti tahu, kita harus menundukkan diri kita kepada Kristus. Katakan, supaya saya mudah dipercayai. Sehingga kepada saya diberi kepercayaan milik Tuhan dalam nama Yesus. Amin.